Oke, kita kembali lagi ke server side part 2 ya. Lanjutan yang tadi pertama. Kalau kalian lihat di sini diagramnya saya sudah sederhanakan ya. Saya udah nggak bahas tentang browser atau OS-nya di sini atau dia apakah ini dari desktop atau mobile. Pokoknya dia web app nih, browsernya web app di sini. Ini juga server app-nya saya udah nggak bahas OS sama web servernya, langsung server app dan server aja di sini. Dan mereka berdua berhubungan lewat internet dan protokol HTTP ya. Nah, kalian bisa kebayang ya, satu server pasti melayani banyak aplikasi atau server melayani banyak eh, orang yang lagi buka Tokopedia, website Tokopedia. Mau penjual, pembeli, jutaan orang. Belum lagi yang buka pakai mobile. Semua buka ya. Tapi informasi yang kalian lihat akan sama ya. Misalnya kalian melihat ada data penjual menjual sebuah mikrofon dari Jakarta Pusat. Misalnya nama penjualnya X gitu ya. Si X menjual mikrofon tipe A. Terus dia ada stok 96. Pasti mau kalian buka lewat komputer siapa aja, lewat user siapa aja, mau lewat mobile siapa aja. Ya pasti benar ada si penjual X menjual mikrofon A yang jumlah stoknya 96. Kenapa? Karena datanya sama. Nah, satu server melayani semua. Ya udah pasti dong, data pasti di server. Data permanen pasti di server. Nggak mungkin ada di kalian. Kebayang nggak kalau data pengguna Tokopedia, semua barang Tokopedia itu disimpannya di handphone kalian atau di komputer kalian. Pertama, komputer sama handphone kalian mampus itu bengkak ya. Datanya gede sekali, mana cukup kalian punya memori nampung seluruh data barang Tokopedia, nggak mungkin bisa kan. Nah, yang kedua, kalau misalnya nih ada dua komputer kamu sama temen kamu ya, kalau data barang si mikrofon A tadi disimpannya di komputer temen kamu 96 kan kamu nggak bisa lihat 96. Karena kan datanya disimpannya di komputer temen kamu kan kenyataannya nggak, data tuh disimpannya di server. Server melayani semua, makanya datanya konsisten semua. Maka itu data itu terhubungnya dengan server app. Nah, penyimpanan data kan bisa dua macam ya. Ya, bisa banyak sih, bisa dalam bentuk file atau bisa dalam bentuk database. Tentunya database yang lebih rapih, lebih efisien untuk bisnis application. Ya, nih database lambangnya silinder ya. Kalau anak marketing pengen tahu nih kenapa database lambangnya silinder nih seperti ini nih. Karena ini bentuk hard disk zaman dulu begini, ya, silinder. Ya, jadi kayak kita mah icon set dari bentuk disket lah gitu, atau dalam bentuk file. Nah, oleh sebab itu sudah pasti ya kalau database dan file merupakan tanggung jawab dari anak back end, bukan tanggung jawab dari anak front end. Nggak mungkin. Kalau kalian dapat pekerjaan front end yang ngertiin database, misalnya para sales ke diminta nih, minta kebutuhan front end ya, terus kalian jangan nanya gitu database-nya apa, ketawa lah klien kalian. Nah, butuh kan back end yang berhubungan dengan database. Apa kalau misalnya requirement-nya front end ada database-nya, wah kalian bisa bertanya-tanya tuh, jangan-jangan nih kalau nggak ada gitu. Ya jangan-jangan wah ini dikerjain disuruh jadi back end juga gitu. Front end nggak mungkin database. Front end itu ada tempat penyimpanannya. Penyimpanannya namanya local storage ya. Bukan database gitu ya. Local storage. Data sih. Tapi datanya berbeda dengan uh, back end. Dan ini nggak bakal pernah dibahas sih sama klien kamu ya kalau di bagian dunia web ya. Kecuali di bagian dunia mobile atau desktop agak sedikit dibahas. Kalau di dunia web local storage ini nggak perlu dibahas. Tapi kalau kalian penasaran local storage di web app tuh seperti cookies ya, sering masuk website pernah kan? Ada peringatan, boleh nggak simpan cookies? Nah cookies tuh local storage gitu ya. Contoh. Nah yang web storage sekarang bilang. Nah kalau backend nih
Local storage-nya adalah database. Yang nanti kita akan, pembahasannya nanti kita akan bikin video-video banyak khusus untuk bahas database doang. Ya, gitu. Tapi itu merupakan bagian tanggung jawab backend. Ya, jadi pekerjaan anak backend adalah bagaimana si server app-nya ini bisa komunikasi dengan front end, bisa komunikasi, bisa mendengar front end mau apa, terima, bisa ngirim juga ke data ke front end, dan juga si anak backend-nya bertanggung jawab gimana server app-nya dia bisa berkomunikasi dengan database atau bahkan kalau ada kebutuhan dengan file. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi clear ya. Untuk anak-anak recruiter juga gitu ya. Kalau anak front end, jangan ditanya ini. Kalau anak back end, jangan ditanya database. Kalau anak back end, wajib mengoperasikan database langsung nanya DB-nya apa. Gitu ya. Nah, sering juga nih ya, sales terima server app-nya Java. Gitu ya, Spring Java gitu. Udah titik tanya DB-nya apa maunya. Ya, jadi itu. Oke. Ini bagian singkat aja karena berikutnya saya akan membahas agak banyak solusi dari back end front end yang lebih rumit di video berikutnya ya, di bagian berikutnya. Oke.